Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, video kali ini Mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga. Dan kali ini ada Bunda Suci yang kemarin itu sempat DM Mama minta tolong dan minta saran gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga. Dan untuk video kali ini rencananya Mama itu cuma bantu koreksi ya teman-teman. Jadi Bunda Suci ini sebelumnya juga udah buat sendiri untuk anggarannya ataupun budgetingnya. Dan ternyata masih suka over budget nih teman-teman. Makanya di sini Mama mau coba bantuin. Dan kali ini videonya sengaja Mama percepat. Dan juga teman-teman lihat rinciannya itu langsung dari videonya aja ya. Jadi di sini Mama udah tulis rinciannya karena kalau misalnya teman-teman mau ngeliatin Mama nulis itu terlalu lama. Dan di sini videonya juga udah Mama percepat. Jadi langsung aja di sini Mama mau coba jelasin untuk rinciannya. Jadi Bunda Suci ini bekerja teman-teman dengan pendapatan ataupun dengan gajinya itu per bulan 4.500.000. Terus gaji suaminya juga 5.200.000. Jadi untuk keseluruhan gaji suami ini diserahin ke Bunda Suci supaya Bunda Suci ini yang kelola dan total keseluruhannya itu 9.700.000. Terus di sini untuk pengeluaran tetap rinciannya ada kontrakan 900.000. Terus juga Bunda Suci ini setiap bulan kasih orang tuanya, kasih ibu, terus juga kasih ke mertuanya itu masing-masing 1 juta. Terus ada arisan 500.000. Lanjut ada biaya kas toko itu 50.000. Terus juga ada member parkirnya suami di tempat kerja 55.000, itu parkir motor ya teman-teman. Terus untuk ongkos suami 600.000, bensin suami 300.000. Terus untuk ongkosnya Bunda Suci sendiri plus uang parkir bulanan itu 900.000. Terus juga ada bensin untuk motornya Bunda Suci kerja ini 300.000. Nah terus lanjut untuk pos lainnya, oh iya tadi untuk pengeluaran tetap itu totalnya 5.605.000. Jadi udah Mama totalin seluruhnya. Kalau untuk pos lainnya di sini ada dana darurat 500.000. Terus juga ada simpanan untuk emas, investasi emas 500.000. Terus juga setiap bulan biasanya waktu gajian ini suaminya Bunda Suci ini suka kasih ke bapaknya 100.000, kasih ke adiknya 100.000, kasih ke kakaknya 100.000 dan ke saudara ibunya ini 100.000. Jadi untuk pos lainnya ini sekitar 1.400.000 ya teman-teman. Terus untuk kebutuhan 980.000 totalnya dengan rincian pulsa Bunda Suci 200.000, pulsa suaminya 100.000. Terus juga untuk belanja bulanan 350.000. Terus untuk bayar listrik 250.000 dan air galon di sini 80.000. Nah, untuk permasalahannya di sini Bunda Suci itu selalu over budget ya, teman-teman. Terus juga Bunda Suci ini pengen banget nabung untuk membeli rumah. Terus juga mau investasi emas. Dan yang terakhir Bunda Suci itu pengen banget ada budget untuk belanja mingguan dan kebutuhan yang lain. Jadi di sini Mama mau coba bantu koreksi dulu ya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut videonya di sini Mama mau ngucapin terima kasih dulu ya buat Bunda Suci yang sudah kasih Mama kepercayaan untuk bantuin koreksi anggarannya. Terus juga Mama mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah klik video ini dan yang selalu support channel Mama. Mama ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru ketemu dengan channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi ya buat kita semua. Nah, jadi langsung aja di sini Mama mau coba koreksi beberapa pos ya teman-teman. Jadi untuk pengeluaran tetap, terus juga untuk pos kebutuhan itu ada yang sedikit Mama koreksi. Jadi biar ada dana tambahan untuk tabungan, untuk investasi dan yang lain. Nah, jadi yang pertama di sini Mama mau buat dulu untuk pos pengeluaran tetap. Dan di sini budgetnya udah Mama tentuin ya teman-teman. Itu nominalnya 4.055.000.
Nah, jadi untuk pengeluaran tetap yang pertama, di sini ada kontrakan, nominalnya masih sama 900.000. Dan untuk biaya yang Mama ubah di sini ada kasih ke ibu dan juga kasih ke mertua. Jadi di awal tadi biayanya itu 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi sekarang masing-masing Mama ubah nominalnya jadi 500.000. Nah, kenapa di sini Mama ubah? Jadi di awal tadi untuk belanja mingguan dan juga belanja gas itu kan gak ada budget nih teman-teman. Nah, untuk belanja mingguan dan juga budget gas itu masih suka dibiayain sama ibunya. Jadi nanti coba deh diskusiin lagi sama suaminya itu untuk biaya kasih ke ibu dan juga mertua sebaiknya berapa. Karena di sini biar sama-sama enak aja ya teman-teman. Jadi biar Bunda Sucinya juga nggak over budget. Terus juga biar orang tuanya nggak ngeluarin biaya lagi nih, karena kan udah dikasih sama Bunda Suci, terus dikeluarin lagi biayanya untuk belanja mingguan dan yang lain. Jadi sayang ya untuk nominalnya. Makanya di sini Mama coba buat aja nominalnya itu lebih kecil supaya nanti uang yang dikasih ke ibu dan juga mertua itu benar-benar disimpan sama orang tuanya. Terus untuk budget arisan masih sama 500, untuk kas toko masih sama, member parkir suami masih sama. Nah, di sini ongkos suami yang Mama kurangin ya, teman-teman. Jadi yang awal tadi 600.000, di sini Mama ubah jadi 500.000. Terus untuk bensin suami masih sama 300.000. Nah, untuk ongkos istri di awal tadi 900.000 itu udah sama ongkos parkir ya. Jadi parkirnya tuh 5.000 per hari. Di sini Mama ubah ongkos istri jadi 300.000 dan uang parkir Mama langsung aja nominalnya Mama tulis 150.000 itu untuk 1 bulan. Dan yang terakhir untuk bensin istri di sini masih 300.000 ya, teman-teman. Lanjut untuk pos lainnya, di sini Mama buat budgetnya 3.400.000 dengan rincian untuk tabungan 2 juta rupiah, dana darurat 500.000, investasi emas 500.000 dan sisanya ini 400.000 untuk kasih ke bapak, adik, kakak dan juga ke saudara ibunya. Nah, untuk pos kebutuhan Mama buat budgetnya 1.780.000 dengan rincian pulsa istri. Di sini Mama ubah ya teman-teman. Awalnya tadi kan 200.000, Mama ubah jadi 100.000. Untuk pulsa suami 100.000 masih sama. Untuk belanja bulanan 350.000 masih sama. Terus juga untuk bayar listrik 250.000 masih sama. Untuk air galon masih sama 80.000. Yang Mama tambah di sini untuk pos kebutuhan, untuk beli beras 20 kilo itu 200.000. Untuk biaya gas 3 kilo itu Mama buat 2 kali 50.000. Untuk minyak goreng 50.000 dan juga untuk belanja mingguan 600.000, berarti 150.000 untuk 1 minggu. Dan tadi untuk pos sedekah Mama buat aja 200.000 ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya di sini total gajinya tadi 9.700.000. Kita kurangin semua dengan pengeluaran tetap, terus juga dengan biaya lainnya, biaya kebutuhan dan juga sedekah. Jadi masih ada sisa uangnya itu sekitar 265.000. Nah, uang yang sisa ini bisa juga dipakai ataupun digunakan seandainya untuk tambahan bayar pajak motor ya teman-teman. Bisa juga untuk servis motor ataupun misalnya servis AC kalau misalnya di rumahnya pakai AC. Dan bisa juga digunakan sebagai tabungan jaga-jaga nih. Jadi misalnya ada kebutuhan di rumahnya yang tiba-tiba habis, itu juga bisa dipakai. Terus lanjut di sini Mama mau coba buat dulu untuk rincian ataupun simulasi tabungan. Jadi tadi kan Bunda Suci ini pengen banget punya rumah dan juga pengen banget investasi emas. Nah, untuk investasi emas tadi coba dikumpulin setiap bulannya itu 500.000 budgetnya. Jadi untuk tabungan beli rumah di sini udah Mama coba buat simulasinya. Jadi kalau seandainya Bunda Suci itu rutin tiap bulan buat tabungannya itu sebesar 2 juta rupiah, kita kaliin aja selama 60 bulan ataupun 5 tahun, itu kurang lebih total tabungannya 120 juta.
Nah, untuk dana daruratnya juga kalau misalnya emang nggak kepake, coba dikumpulin juga selama 5 tahun, itu nominalnya 30 juta. Jadi bisa terkumpul sekitar 150 juta nih. Jadi bisa dicari nanti untuk rumahnya yang sederhana dengan budget 150 juta. Bisa langsung dibeli cash, tapi dikumpulin dulu uangnya supaya nanti nggak perlu cicilan rumah. Nah, jadi itu tadi anggaran yang udah Mama bantu koreksi. Semoga bisa bermanfaat untuk Bunda Suci dan juga untuk keluarga. Nanti untuk biaya yang kasih ke ibu dan juga kasih mertua itu coba diskusikan lagi dengan suaminya supaya dana yang dikasih setiap bulan itu bisa benar-benar disimpan orang tuanya ya. Jadi nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi semoga video yang Mama buat ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua.